Belum apa-apa udah banyak pertanyaan dan ada yang nge-love Pak Bisma nih. Emang Pak Bisma ini ditunggu-tunggu teman-teman ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya Pak Bisma untuk membacakan terkait data weekly highlight report yang kemarin ya. Jadi informasi yang pertama adalah perkembangan dari pasar saham domestik pada akhir pekan lalu di 26 Mei 2023 menunjukkan IHSG ditutup melemah sebesar 0,20% week on week ya ke posisi 6.687,00 dari penutupan pekan sebelumnya di tanggal 19 bulan 5 pada level di 6.700,56. Selanjutnya rata-rata nilai transaksi harian sepanjang pekan lalu naik ya dibandingkan pekan sebelumnya, ya ini sebesar 10,12% triliun, sebesar 10,12 triliun rupiah. Dari sebelumnya adalah 10,02 triliun rupiah. Dengan demikian rata-rata transaksi harian kita sejak awal tahun senilai sebesar 10,26 triliun rupiah. Jadi walaupun misalkan memang IHSG kita melemah, tapi dari segi transaksi di pekan lalu mengalami kenaikan di Pak Bisma sebesar 0,1 triliun rupiah atau 1 miliar rupiah. Selanjutnya, sementara itu sepanjang pekan lalu investor asing mencatatkan net buy-nya sebesar 2,18 triliun rupiah. Secara akumulatif, investor asing membukukan net buy senilai 19,19 triliun sejak awal tahun. Nah, dari ketiga data tersebut, Pak Bisma, mohon izin. Kira-kira ada tanggapan apa nih dari Pak Bisma? Silakan Pak Bisma. Oke, terima kasih Mas Firman untuk rangkuman ya, yang data per seminggu kemarin. Memang betul sekali sih kalau kita lihat market kita, terutama di periode seminggu terakhir kemarin itu kan dalam periode sideways, volume transaksi pun juga tidak terlalu besar. Walaupun ya kita melihat mulai ada peningkatan ya Mas Firman ya, tapi belum terlalu signifikan. Tetapi asing masih melakukan net buy, ini masih masih katalis positif ya bagi kita di pasar modal. Minimal aliran dana tersebut masih masuk karena mungkin merespon story-story di data kuartal 1 ataupun mempersiapkan di first half 2023 Mas Firman. Iya. Betul sekali. Sebenarnya memang investor asing pun sebenarnya masih percaya terhadap kita, bahkan ada 2,18 triliun ya yang dana masuk ke kita ya. Nah, namun izinkan saya juga Pak Bisma untuk menyampaikan terkait sektor-sektor nih yang terjadi di minggu kemarin ya. Ternyata ada beberapa yang memang mengalami kenaikan nih. Alhamdulillah, biasanya memang kalau saya melihat tuh sektornya pada merah semua, tapi kali ini kita melihat ada beberapa sektor. Yang pertama IDX Cyclical itu naik sebesar 2,42% ya. Terus IDX Trendnya sebesar 2,41%. IDX non-cyclicalnya naik sebesar 1,00%. Untuk IDX propertinya naik sebesar 0,78%, infrastrukturnya naik sebesar 0,42%, untuk finance-nya naik sebesar 0,09%, tipis banget Pak Bisma. Industrinya turun minus 0,30%, IDX Health-nya turun minus 1,12%, basicnya minus 2,37%, dan energinya minus 30,34%, serta teknologinya nih turun lumayan cukup signifikan sebesar minus 5,33%. Nah, dari ke data-data sektor tersebut nih Pak Bisma, apa sih yang terjadi ya? Karena mungkin sekarang ada musim naik haji gitu kan ya, terus mungkin isu terkait tahun politik juga sudah dimulai dari tahun 2023, padahal memang tahun politik itu kan di 2024 ya, pemilu nanti ya Pak Bisma ya. Nah, terkait sektor-sektor tersebut gimana nih Pak Bisma? Oke, baik Mas Firman, terima kasih untuk update datanya. Kita lihat dari data yang teratas dulu ya Mas Firman ya. Itu IDX Cyclical itu kan memang ada kenaikan 2,4%. Mungkin teman-teman juga bisa memahami IDX Cyclical itu kan bagaimanapun itu barang-barang yang nantinya itu bagian dari kelompok saham yang dimana barang-barang itu akan dibeli ketika kondisi ekonomi itu sudah mulai pulih atau siklus bisnisnya sudah mulai pulih, ataupun daya beli dari kita-kita ini sudah mulai muncul, barulah membeli barang-barang yang ada
ada di dalam kelompok emiten tersebut. Nah, salah satunya kita lihat contohnya MAPI, Mitra Adi Perkasa. Itu kan salah satu bagian dari kelompok saham-saham itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, itu kebutuhan-kebutuhan untuk sandang, untuk pakaian itu kan ketika daya beli itu muncul, orang pengen untuk tampil lagi karena untuk bertemu orang banyak lagi setelah melalui masa-masa lalu. Ya. Nah, otomatis mendongkrak dari sisi penjualannya MAPI di sana. Lalu yang berikutnya juga kita lihat ada di dalam kelompok saham itu juga ada Era Jaya. Nah, saham Era ini kan lebih banyak menjual gadget-gadget yang dimana kita membutuhkan semua mungkin memerlukan update-update terkait gadget. Otomatis mendongkrak dari sisi penjualan. Nah, di sini terlihat IDX cyclical dari kelompok saham tersebut menunjukkan return yang positif pergerakannya, karena memang itulah yang terjadi dan kita melihat juga di lingkungan kita bahwasanya ketika uang kita ada, kita membeli untuk kebutuhan itu. Nah, lalu berikutnya untuk IDX Trans ya Mas Firman, itu kan kita lihat juga ada kenaikan 2,4%. Memang itu dari sisi lain story tentang Lebaran kemarin ataupun bulan Ramadan kemarin, itu mobilitas orang itu kan cukup tinggi di sana. Nah, di sana membutuhkan peralatan atau perlengkapan untuk transportasi, di mana emiten-emiten tersebut pun menimba profit di sana ya dari perputaran atau pergerakan massa itu dalam periode Lebaran kemarin. Dan itu tidak hanya sampai Lebaran, biasanya efek sebulan sebelum Lebaran ataupun bahkan after Lebaran pun orang perputaran orang itu masih cukup tinggi dalam melaksanakan bisnisnya. Nah, ini menunjang dari pertumbuhan IDX Trans ini. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi ke IDX non cyclical. Nah, ini juga masih tumbuh sekitar 1%. IDX non cyclical ini itu barang-barang atau kelompok saham itu yang barang-barangnya itu mau nggak mau kita harus tetap pakai, mau nggak mau kita harus tetap beli. Contohnya ada di grup Unilever, ada grup Indofood atau ICBP pun ada di sana. Nah, otomatis barang-barang kebutuhan pokok ini, makanan, minuman ini, atau produk rumah tangga ini, mau nggak mau itu tetap kita konsumsi. Nah, ini yang akan terus memberikan return yang positif bagi saham-saham di kelompok IDX non cyclical seperti ini. Nah, ada yang menarik Mas Firman, itu di kelompok IDX Property. Nah, IDX Property sudah mulai ada pertumbuhan sekitar hampir 1% di sana growth-nya. Nah, kalau teman-teman mencermati ini ada cerita panjang di belakang ini yang mungkin teman-teman melihat kemarin sektor properti itu nggak bagus ya Pak, ataupun saham-saham emiten properti kok jatuh terus, kok nggak naik-naik. Nah, ada story besar di sini, di mana ketika orang menceritakan daya beli, ketika orang melihat data makro, GDP kita sudah 5% lagi, seperti masa-masa sebelum pandemi, daya beli ini muncul. Nah, ketika daya beli muncul ini, orang mulai mengalokasikan dana-dananya untuk kebutuhan rumah, membeli rumah. Terutama generasi usia 20-30 tahunan, itu membutuhkan rumah. Dan indeks properti mana nih yang menarik? Di situ kan ada indeks yang residensial atau yang rumah, ada yang lahan bisnis. Sementara kita fokusnya lihat yang residensial. Nah, ternyata di IDX properti itu contoh emiten Sumarekon, Ciputra, BSD, marketing sales-nya di 2023 kuartal 1 itu tinggi semua. Nah, berarti orang sudah muncul atau sudah pulih daya belinya, mulai memikirkan membeli kebutuhan papannya. Yang tadi kita bicara sandang papan, ini papannya sekarang. Nah, kondisi ini mendongkrak penjualan ataupun emiten-emiten properti bertumbuh karena berharap, ini baru kuartal 1 ya, berharap di first half-nya atau kuartal 3 bahkan kuartal 4 itu akan terus naik. Dan tidak lupa, suku bunga BI itu sudah mulai flat, tidak ada kenaikan dalam periode 3 bulan terakhir. Biasanya didukung itu ya Pak ya? Betul. Biasanya dalam posisi peak-nya memungkinkan itu sudah mulai akan ada potensi turun. Karena kondisi ekonomi sudah dianggap sudah mulai kembali menuju normal, suku bunga sudah bisa kembali turun, mengendalikan inflasi, otomatis yang berkorelasi dengan suku bunga yang mulai turun ya sektor properti tadi. Nah, ini salah satu yang bakal kita lihat sampai beberapa bulan ke depan. Ini clue untuk di awal ya. Nah, lalu kita lihat juga untuk sektor IDX infrastruktur. Bagaimanapun di periode pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir masanya ini,
dia punya janji waktu itu kan untuk membangun infrastruktur sebagus-bagusnya atau sepanjang-panjang dan seluas-luasnya. Nah, dia harus tuntaskan ini proses-proses ini. Nah, itu berdampak tentunya ke saham-saham yang berbasis infrastruktur. Nah, lalu yang berikutnya IDX Finance tidak terlalu terlihat perubahan yang signifikan karena bagaimanapun kita tahu perbankan saat ini kan dengan labanya yang begitu tinggi, dengan teknologinya yang mereka sudah beralih ke digital itu ternyata masyarakat pun sudah siap juga untuk beralih ke sana, tidak seperti konvensional lagi. Nah, ini tinggal nanti melihat untuk jangka panjangnya di sektor ini. Makanya asing cukup masif ya Mas Firman ya, melakukan pembelian saham, terutama di sektor financing di perbankan. Nah, kalau kita breakdown nih Mas Firman, sekarang kita cerita yang mengalami return negatif ya dalam periode kemarin. Kita lihat seperti contohnya IDX Health. Di sini orang sudah bukan dalam arti sudah mengabaikan sisi kesehatan, bukan. Tetapi ternyata hasil vaksin yang 1, 2, 3 itu membuktikan tubuh kita ini saat ini dalam posisi yang lebih baik. Nah, otomatis kita udah mulai jarang untuk berkunjung ke rumah sakit, ke dokter untuk hal-hal yang seperti yang lalu-lalu kita lakukan. Nah, tentulah ada dampak jangka pendeknya, ternyata kan pertumbuhan ataupun earnings dari saham-saham emiten farmasi ataupun yang IDX ini kan tidak se-strong waktu tahun-tahun lalu atau periode lalu. Nah, tetapi kita lihat juga hal-hal seperti ini tuh tetap dibutuhkan, tapi tidak akan turun signifikan. Nah, lalu yang berikutnya IDX Energi yang turunnya signifikan ya, kita lihat sendiri teman-teman semua bahwasanya harga komoditi dunia itu kan dalam posisi sudah downtrend dan sudah mencapai titik keseimbangan baru. Jadi harga-harga yang kemarin kenaikannya sudah cukup tinggi, ya wajar kalau ada koreksi karena tensi-tensi geopolitik pun sudah mulai agak melemah. Terus China reopening pun juga kebutuhannya juga sudah mulai bisa terpenuhi. Nah, walaupun ada sisi ketidakpastian yang mana membuat harga komoditi dunia itu kembali seperti dulu agak murah-murah itu masih belum terlihat, karena bagaimanapun saat ini kan kondisi itu masih seperti terasa tidak nyaman, tetapi orang merasa nyaman, jadi harga itu ya nggak akan turun seperti kemarin-kemarin lagi. Nah, ini yang membuat sektor energi pun sudah mulai turun dan sudah bagi dividennya sudah banyak juga, cukup besar. Tapi kita lihat apakah saham emiten-emiten di IDX Energi ini kalau kita pegang jangka panjang masih memberikan dividen yang besar kah seperti tahun ini? Kan tidak, karena tahun ini besar karena waktu tahun lalu harga komoditinya cukup tinggi, jadi wajar kita memberikan return dividen besar. Lalu IDX Tekno nih yang paling parah, itu penurunannya hampir 5%. Bagaimanapun saham-saham seperti Goto atau Buka, ya masih bottom line-nya masih merah. Harus kita akuin, mereka masih merugi gitu kan. Walaupun contoh Goto, guidance dari manajemen di kuartal 4 tahun ini mereka meyakinkan EBITDA-nya sudah positif. Jadi mereka menjanjikan secara nggak langsung bahwasanya mereka siap dengan manajemen baru ini untuk bottom line positif nih. Tapi kan kita tidak tahu dengan efisiensi yang mereka lakukan apakah betul terjadikah secara bisnisnya. Nah, ditambah lagi para pemegang saham yang besar-besar venture capital itu kan mereka sedang keluar dari saham-saham Tekno ini. Contoh, SoftBank lagi keluar terus kan dari saham Goto. Nah, wajar kalau ini menekan harga sahamnya sehingga terlihat Tekno ini ya menjadi tidak bagus ya. Mungkin itu ulasan dari setiap sektornya. Oke, baik. Mungkin kita sudah masuk ke pertanyaan dari teman kita, Pak. Ini mungkin saya coba cari pertanyaan yang kaitannya sama perbankan ya. Sebentar, mohon izin, Pak. Sebentar. Kita tadi. Oke. Nah, tadi kan kebetulan nih ada pertanyaan dari Aryo_Yanto Ardi 991. Bagaimana solusi sell in May buat saham perbankan dan saham transportasi? Sedangkan kalau kita lihat ini di bulan Mei ini untuk sektor perbankan memang mengalami kenaikan walaupun tipis banget 0,09%, dan untuk transportasinya cukup lumayan nih Pak, ranking kedua
yaitu sebesar 2,41%. Nah, gambaran ke depannya terkait sell in May ini bagaimana nih Pak Bisma? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait sell in May and go away itu kan itu jargon di pasar modal. Nah, dan itu bisa terjadi, bisa tidak. Karena bagaimanapun ini kan jargon dari market global itu kan, di mana bulan-bulan ini itu kan holiday summer ya untuk para MI. Jadi mereka sementara melupakan untuk portofolionya. Tetapi tidak apa-apa kalau kita ulas dari sell in May-nya ini, karena bagaimanapun data laporan kuartal 1 2023 mayoritas emiten kan sudah keluar dengan return yang positif rata-rata. Dividen sudah keluar juga dengan hasil dividen yield yang besar-besar. RUPS pun juga mayoritas sudah dilakukan, entah itu pergantian direksi ataupun penambahan capex untuk di tahun ini. Jadi story itu sudah selesai banyaknya gitu di periode ini. Wajar kalau ada penurunan. Tetapi kita harus jeli. Nah, jeli di mana? Mana saham-saham yang memang dalam posisi kuartal satunya masih strong result. Nah, contoh perbankan. Nah, ketika perbankan turun, itu teman-teman sebaiknya ya mulai melirik untuk akumulasi baik di sana, karena bagaimanapun perbankan itu strong reserve di sana. Flow asing beli pun di sana cukup besar gitu kan. Dan yang berikutnya juga pertumbuhan kredit dari sektor perbankan itu juga itu cukup meningkat setelah Lebaran ini. Gitu. Dan mempersiapkan di kuartal 3 2023 itu ada potensi penurunan BI rate. Nah, otomatis jadi kan berdampak untuk penyaluran kredit yang lebih masif lagi di sana. Nah, akhirnya itu melihat di akhir tahun ini, mungkin para smart money ini melihat bottom line untuk sektor perbankan, terutama big banks itu akan lebih baik nanti di tahun ini, di akhir tahunnya, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Otomatis nanti mereka punya kualitas aset pun yang terus membaik untuk di bottom line saham perbankan atau sektor finance ini. Gitu, Oke, baik Pak. Nah, tapi Pak ini ngomong-ngomong soal properti tadi kan cukup menarik juga gitu ya Pak ya. Setelah kebetulan kan kalau kita berbicara masyarakat populasi penduduk Indonesia kan ini sudah hampir 300 juta jiwa dan memang ini dinominasi oleh generasi yang produktif, yaitu generasi zilenial gitu ya Pak ya. Sehingga memang kebutuhan akan properti ini semakin naik gitu ya. Nah, tadi juga ditambah didukung oleh bunga bank yang memang cenderung flat gitu ya Pak ya untuk proses KPGR ini. Nah, cuman sebenarnya ada sektor sisi yang mendukungnya nih Pak dari properti, yaitu dari semen-semenan gitu ya Pak ya. Nah, untuk sektor ini gimana nih Pak? Khusus mungkin ini ada pertanyaan juga sih Pak dari Thohir_Kuswaya ya. Untuk sektor semen INTP sama SMGR bagaimana nih? Dan dia juga sebenarnya menanyakan mengenai saham otomotif sih Pak, mengenai ASII. Menurut Pak Bisma bagaimana nih Pak? Apakah emang menjadi katalis juga? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat memang secara result untuk di sektor semen ini kan penjualan semen nasional itu kan memang sedang ada penurunan ya Mas Firman ya. Nah, kalau kita lihat dari data itu, itu memang masih belum menarik untuk di sisi emitennya ataupun untuk di sektor tersebut. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara tentang sektor properti yang nanti bakalan menarik ketika suku bunga itu sudah mulai turun di kuartal 3 ya wacananya. Nah, sektor tentunya menjadi sektor yang melengkapi kenaikan dari sektor properti. Nah, ini cukup menarik. Nah, tetapi sektor semen di Indonesia, terutama semen-semen BUMN, SMGR itu, nah itu kan masih terbatas dengan dengan pembatasan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Jadi ada resiko ketika profitnya itu yang harusnya tumbuhnya besar menjadi terbatas di sana. Nah, ini yang masih kurang disukai oleh beberapa smart money ini untuk sektor ini. Tetapi ini sektor yang tidak boleh dilupakan ya, karena ini korelasi cukup erat dengan sektor properti tadi kalau kita bicara tentang sektor properti. Nah, tetapi yang menariknya untuk sektor semen ini kan bahan bakarnya dari batu bara. Nah, ketika harga batu bara itu sudah mulai turun mencapai
titik keseimbangan baru, ini cukup menarik. Otomatis cost produksinya itu menjadi lebih rendah. Nah ini membuat unsur keuntungan dari sektor semen, terutama SMGR NTP ini bisa lebih luas lagi, bisa lebih lebar lagi di sana karena ada beban dari biaya untuk produksi semennya menjadi lebih turun di sana. Nah ini yang memungkinkan di first half ataupun di kuartal 3 2023 sektor semen ini menjadi menarik dan harga sahamnya bisa reflect dengan kinerja laporan keuangannya. Dan saya lihat kalau saham SMGR terutama ya, itu saat ini harganya sudah cukup bottom ya, walaupun masih secara jangka panjangnya masih terlihat downtrend. Tapi sudah mulai terbatas penurunan di sini level 59 sampai level 6.000. Dan saya lihat SMGR terutama itu masih di bawah PBV satu kalinya. Dia nilai PBV-nya itu sekitar 6.400 kalau teman-teman bisa lihat di RTI. Mungkin itu sih kalau pandangan saya, Mas Firman. Oke. Nah, target untuk Astra Internasional sendiri, Pak? Oke. Astra ini yang menarik. Jualan mobil itu cukup tinggi loh, Mas. Sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Nah, jadi Astra ASII yang biasanya kita kemarin itu diuntungkan dengan UT-nya. UT itu komoditi dan jualan alat beratnya. Nah, kalau kali ini kita lihat Astranya sebagai jualan mobilnya. Ini cukup tinggi penjualan mobil. Karena tentu korelasinya cukup positif ketika orang bicara GDP 5% itu orang melihat tentang penjualan mobil juga loh secara nasional. Betul. Nah, itu tumbuh cukup signifikan. Nah, ini otomatis mendongkrak kinerja Astra ini di tahun ini dengan harapan harga sahamnya reflect juga dengan sesuai kinerjanya. Cuman memang teman-teman yang biasa bertransaksi di saham Astra pasti memahami siklus dan pola geraknya. Astra ini kecenderungan range geraknya antara 5.000 sampai 7.500 dan ada di kisaran itu terus. Walaupun beritanya cukup bagus ya rata-rata. Karena apa? Karena Astra kalau saya lihat secara flow fund-nya itu memang isinya sudah majoritinya itu kan banyak-banyak investor asing. Mereka yang bisa bertujuan hanya membeli saham tersebut untuk mengambil dividen atau dividen player. Karena kan teman-teman lihat Astra itu kalau memberikan dividen cukup besar size-nya. Dan biasanya setelah ex dividen walaupun turun sebentar mereka sahamnya recover-nya cepat. Karena secara bisnis, secara realnya masih cukup menarik bisnis ini. Nah, jadi jangan terperangkap juga teman-teman yang membeli Astra berharap kenaikan harga sahamnya signifikan, tetapi ternyata tidak, karena orang banyak yang berinvestasi di Astra ini dengan story dividen player-nya di sana. Mungkin itu pandangan saya, Mas Firman. Oke, baik. Sebenarnya saya tuh pengen ngebahas Gotoh nih menurut pandangan Pak Bisma, tapi mungkin kita akan simpan dulu di belakang ya Pak Bisma ya. Soalnya dari rata-rata pertanyaan nanyain Gotoh. Oke, kita lanjut Pak Bisma. Ini ada pertanyaan menarik menurut saya dari @ike.nurajijah. Mohon reviewnya di saham Tekim jelang pemilu, saham apa saja yang naik. Terus INDF dan UNVR gimana? Kan Consumer Good mungkin ini ya Pak ya, salah satu yang diuntungkan nih di tahun pemilu ini. Gimana menurut pandangan Pak Bisma? Ya, untuk Tekim ya. Jadi kalau Tekim saya mungkin hanya melihat dari sisi umumnya saja karena kita tidak melihat dan tidak ada ulasan dari analis kita untuk ke sana. Jadi memang kembali lagi bagaimanapun ini kan perusahaan yang produksi kertas. Nah, teman-teman bisa lihat juga kebutuhan ini tuh secara global kan tinggi sekali. Nah, untuk menggantikan plastik dan lain-lain. Nah, tentu teman-teman harus mencermati dari sisi laporan keuangannya juga di sini. Tapi kalau saya melihat, karena kalau kita bicara sebagai investor, otomatis saya bicara untuk jangka panjang. Apakah saham ini layak untuk dibeli dan disimpan tanpa kita khawatir dengan kondisi apapun? Ya, ini salah satu saham yang menarik. Karena bagaimanapun kebutuhan kertas semua akan berubah menjadi diolah dengan kertas itu akan mendukung kinerja Tekim ataupun INKP ke depannya secara baik ya, karena ini perusahaan cukup besar, menguasai segmen global juga, dan apalagi di Asia, dan teman-teman tinggal cermatin secara rasio-rasio PDV ataupun PI-nya apakah sudah terlalu mahal atau belum. Better kalau cari saham modelan seperti ini ya, valuasinya valuasi yang wajar saja, jangan yang sudah terlalu mahal premium.
Karena bagaimanapun pernah saham ini kan harganya sampai ke kisaran hampir mendekati 20.000 ya Mas Firman ya. Nah, belasan ribu itu. Nah, teman-teman harus cermatin kenapa waktu itu kenaikan sampai segitu signifikan dengan sekarang harganya kembali lagi di level itu. Mungkin itu sih pandangan umum saya aja untuk Tekim. Tapi kalau untuk grup-grup consumer seperti yang tadi di-mention Indofood, ICBP dan lain-lain, itu kan sektor yang diuntungkan ketika persiapan menjelang pesta demokrasi atau pemilu di tahun depan. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu salah satunya perputaran uang. Pemilu itu membuat perputaran uang cukup besar di sana. Dan ketika perputaran uang terjadi, kembali lagi kebutuhan pokok manusia sandang pangan papan. Nah, untuk pangan ini terpenuhilah oleh emiten ini. Yang notabene yang barang-barang yang pasti dikonsumsi. Biasanya menjelang musim politik itu ada kebutuhan pokok yang harga murah atau harga terjangkau untuk masyarakat. Tetapi bagaimanapun kan dibeli dalam jumlah besar oleh pihak-pihak tertentu. Nah, inilah salah satu yang diuntungkan dan itu menarik untuk sektor Indofood, ICBP, Unilever. Lalu yang kedua, harga soft commodity itu kan turun harga globalnya. Otomatis bahan bakunya pun tidak terlalu mahal mereka beli lagi dan itu berimpact terhadap peningkatan margin dari emiten tersebut. Nah, inilah yang menjadi menarik. Gitu, harga-harga komoditi bahan bakunya turun. Dan kalau saya lihat itu kan paling emitennya kisaran ICBP, Mayora, lalu ada saham Sari Roti, ada saham Indofood, Unilever, sana. Nah, itulah kurang lebih emiten-emitennya, Mas. Dan tetap saham-saham seperti konsumer itu tetap harus dilihat dari sisi resikonya juga. Bagaimanapun kan yang tadi kita cerita ya, Mas, geopolitik ini lagi tenang aja saat ini. Tapi kan bukan berarti Rusia Ukraina itu sudah selesai, belum. Nah, tensi-tensi seperti ini itu yang bisa tiba-tiba meledak, bisa tiba-tiba dingin seperti ini. Nah, itu yang membuat harga komoditi itu lagi sekarang agak melandai. Nah, tapi kita tidak tahu resiko apa yang terjadi di depan. Nah, inilah bersiap-siap teman-teman ketika itu terjadi lagi, otomatis saham ini menjadi negatif sentimen dong, gitu kan. Nah, inilah tentunya peran serta investor ataupun trader untuk mencermati portofolio kita. Bukan berarti kita day to day harus memperhatikan porto, tetapi kita selalu monitor perkembangan globalnya supaya kita tahu sektor mana yang lagi diuntungkan, sektor mana yang lagi tidak diuntungkan, supaya kita bisa switch ke sektor-sektor tersebut. Itu Mas Firman. Baik, ini ada pertanyaan menarik nih ya, mungkin setiap saya IG Live jarang pernah ditanya Sani. Ini ada pertanyaan dari sorry ya kalau misalnya saya salah menyebut ya, Sure_HSN. Untuk industri rokok, Pak, untuk GGRM, HMSP, dan rokok Wismilak ini bagaimana nih, Pak? Jarang banget. Iya, karena sahamnya memang kemarin kan lagi naik terus ya. Sebentar. Kemarin ada datanya. Sebentar. Oke, jadi gini. Gudang garam, HMSP, terutama gudang garam ya. Kita ngelihat sektor rokok, gudang garam, ataupun WIM. Itu yang kemarin kenaikan harga sahamnya cukup signifikan. Karena gini, mereka, terutama gudang garam, mereka sudah mempersiapkan kenaikan harga jual rokok itu setiap tahunnya. Untuk mengcompare apa? Mengcompare cukainya. Cukai yang setiap tahun pun oleh Bu Sri Mulyani dinaikkan terus. Nah, mereka mempersiapkan itu. Tetapi mereka menangkap momentum ketika daya beli itu muncul, perokok itu pun tidak langsung otomatis. Waktu kemarin-kemarin daya belinya nggak ada, tidak merokok, tidak. Mereka tetap membeli rokok. Nah, dengan kenaikan harga rokok sekarang, bagi para perokok ini pun tidak menjadi masalah. Otomatis penjualan rokok itu tetap tinggi, Mas. Itu yang terjadi di lapangan. Untuk gudang garam terutama ya, apalagi yang berbasis gudang garam atau WIM. Nah, kalau di Sampurna, mereka kan melakukan R&D produk yang baru. Yang tembakau tanpa asap. Nah, itu ternyata pertumbuhan dan penjualannya cukup tinggi. Di mana ini berharap mendongkrak penjualan dari segmen kreteknya dan bisa mengcover penurunan dari segmen kretek dengan rokok-rokok jenis baru seperti ini. Nah, jadi mereka ternyata selama ini masih melakukan
apa namanya perbaikan dari sisi inovasi produknya untuk di grup Sampurna. Kalau di gudang garam mereka masih yakin karena masih market share-nya besar, dengan menaikkan harga jual mereka masih dibeli barangnya. Nah, jadi ini yang menjadi menarik untuk sektor rokok. Plus ditambah harga saham ini kan sudah terkoreksi cukup besar kemarin ini kan. Nah, terkoreksi dan sekarang mulai recover. Biasanya ketika nanti laporan keuangannya atau kinerja kuartalnya sudah membaik, berpotensi saham ini langganan membagi dividen. Ini kan saham-saham yang langganan bagi dividen ini. Nah, otomatis asing atau fund flow itu akan menjadi suka untuk saham ini untuk disimpan di 1 hingga 3 tahun ke depan. Seperti Astra. Karena apa? Mereka menjadi dividen player di sana. Nah, bagi kita-kita yang untuk mencari pertumbuhan return dari sisi kenaikan harga sahamnya, gudang garam tentu punya upside yang masih cukup lebar di sini. HMSP tentu menjadi cukup lebar di sini. Gitu. Nah, kembali lagi, apakah saham rokok ini isu cukainya ini pun masih mengganggu mereka atau mereka masih bisa mengcompare dengan kenaikan harga? Kita tidak tahu pemerintahan yang baru menunjuk Menteri Keuangan baru siapa. Nah, apakah Menteri Keuangan barunya saklek tiba-tiba kenaikan cukai harus sekian, otomatis memaksa harga saham rokok pun harga rokok-rokok pun katakanlah cukai besar harus besar lagi, penjualan turun, berisiko lagi sahamnya. Nah, ini yang teman-teman harus cermatin, ikutin ketika kita mau membeli saham sektor rokok, dilihat juga kemungkinan siapa nanti Menteri Keuangan yang akan memimpin, karena ini berpengaruh terhadap cukainya. Mungkin itu pandangannya, Mas. Baik, lengkap sekali nih mengenai saham rokok. Karena jarang banget ditanyain, akhirnya bisa terjawab sudah ya teman-teman ya, pandangan atau tanggapan dari Pak Bisma. Pak Bisma, ini saya mau balik lagi ke masalah saham Gotoh, karena memang akhir-akhir ini pun ketika kita di lingkungan sekitar gitu ya, terus ketika ketemu sama teman-teman investor gitu ya, ya banyak membahas mengenai saham Gotoh ini, Pak. Nah, ini pandangan, saya minta pandangan dari Pak Bisma deh gitu kan ya, terkait saham Gotoh ini bagaimana nih Pak ke depannya, Pak? Iya, saham Gotoh ya, lebih fokus ke saham Gotohnya. Kalau kita lihat kan ketika Gotoh kemarin ini beberapa bulan lalu melakukan perubahan manajemen, tentu kita mengharapkan sesuatu yang baru dari manajemen yang baru. Dan apa harapan itu? Kita pengen, investor tuh pengen sudah mulai membukukan return positif. Dan manajemen pun menyampaikan bahwasanya mereka menjanjikan di kuartal 4 2023 itu sudah EBITDA positif. Otomatis itu story bagus dulu nih. Kita langsung lihatnya story-nya bagus. Berarti mereka mau melakukan apa? Satu, mereka melakukan efisiensi karyawan. Gitu. Ternyata itu menjadi beban yang cukup besar bagi Gotoh untuk meraih EBITDA positif. Oke, itu sudah mereka lakukan. Nah, sekarang secara bisnisnya bagaimana Gotoh ini kan? Nah, ini yang sedang harus kita lihat dan kita perhatikan. Kemarin ada wacana GoPay mau pisah dari Gotohnya, bahkan ada isunya katanya mau terpilih sendiri, nanti bisa listing sendiri katanya. Nah, kita lihat ini dalamnya siapa, lihat Tokopedia-nya juga seperti apa. Jadi cukup banyak yang harus kita breakdown di saham ini. Apakah ada bisnis-bisnis yang menjadi pemberat di sini? Nah, kalau kita lihat dengan mereka melakukan efisiensi aja, ternyata sudah mulai meringankan dari sisi cost-nya mereka. Ini sudah cukup menarik. Jadi secara bisnis mereka masih yakin ini masih oke, tetapi beban dari jumlah karyawan yang cukup besar itu, nah mereka bisa resize di sana. Ini sudah cukup menarik. Tinggal kita lihat perjalanan dari kuartal 1, kuartal 2, hingga kuartal 3-nya. Karena mereka melihat kuartal 4 yang EBITDA positif itu dari sisi itu. Nah, ini yang harus teman-teman ikuti proses itunya. Lalu, selain efisiensi juga kan mereka mencoba melakukan banyak perbaikan, terutama di sisi penjualan-penjualan dari Tokped-nya. Tentu kan Tokped lagi banyak saingan ya di sini kan. Di mana ada Shopee pun juga sudah mulai keteteran, ada TikTok Shop. Jadi perubahan yang cepat seperti ini nature para kita yang menggunakan mereka itu cepat berubahnya. Nah, itu otomatis kan berdampak dengan mereka punya result nantinya. Usernya mereka pun bakal cepat berpindah-berpindahnya. Nah, pertanyaannya, mereka sedang melakukan apa? Mereka sedang melakukan inovasi apa? Ini kan belum pernah terdengar lagi. Tokped melakukan inovasi apa sih untuk menyaingi TikTok Shop? Nah, ini saya belum mendengar. Ataupun misalkan
Gojek contohnya yang ride hailingnya itu isunya kan di luar driver sudah mulai banyak yang mundur karena cost-nya sudah mulai tidak sesuai lagi dan lain-lainnya. Iya. Nah, sejauh mana mereka menyikapi kondisi ini dengan solusi apa nih yang Iya. menarik? Itu di mana kompetisi itu semakin ketat di sini. Nah, jadi sektor ini tuh sektor yang cukup tight ya untuk kompetisinya. Nah, itu yang harus teman-teman lihat. Tetapi kalau saya juga melihat ini yang teman-teman tanyakan mungkin tidak sekedar bisnisnya. Bisnisnya mungkin teman-teman bisa cari atau bisa lebih deep lagi. Tapi kenapa sahamnya masih terkapar terus di bawah dan sellernya masih besar? Karena yang tadi kita ceritakan di awal, Mas Firman, SoftBank itu memang mau keluar dari Goto. Yang notabene ini venture capital yang Besar. cukup besar, dia punya stake besar di sana. Hmm. Nah, ini yang dia mau keluar. Ketika mereka mau keluar, ya sudah, retail itu nggak akan bisa nahan. Investor retail di Indonesia nggak akan ada yang kuat nahan. Gitu. Dan itu bisa cukup lama loh, kalau fund flow yang besar itu keluar bisa berbulan-bulan mereka jualan. Jadi better kalau saya ngelihat dengan resiko yang tadi ya, tengah jual yang besar, lebih bagus teman-teman mencermati dulu secara bisnisnya, inovasi apa yang mereka lakukan. Toh mereka sekarang kan masih dalam keadaan rugi, harus kita pahami itu juga. Yeah. Nah, kita tinggal lihat ketika seller sudah mulai mereda dan kuartal 1, kuartal 2 ini sudah mulai ada perbaikan, nah teman-teman boleh mulai chip in di situ. Boleh mulai lihat di situ. Nah, yang terakhir memang Goto itu ya, ataupun saham-saham teknologi ini yang di Indonesia terutama ya Mas Firman, valuasinya itu masih cenderung lebih mahal dibandingkan perusahaan sejenis yang ada di Asia. Jadi ya memang kita masih premium nih secara valuasi. Nah, teman-teman tergiur, oh harga udah di bawah 100 perak atau harga udah turun banyak, ya mungkin ini masih premium harganya. Itu apalagi mereka investor yang masuk sebelum IPO. Mungkin itu pandangan saya, Mas Firman. Oke, baik. Lengkap sekali nih Pak Bisma. Ya mudah-mudahan ya untuk Goto ini sesuai dengan saran dari Pak Bisma gitu kan ya. Teman-teman harus perlu cermat karena kita kan kalau beli saham perusahaan itu kan ngeliat prospeknya ya Pak Bisma ya. Prospeknya. Nah, ketika memang perusahaan tersebut cermat dengan kondisi sekitar gitu kan ya dan memang melakukan continuous improvement ya, maka mungkin akan menjadi suatu pilihan untuk teman-teman investor untuk dijadikan sebagai watchlist-nya teman-teman nih untuk memilih saham Goto tersebut. Oke Pak Bisma, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir yang kita bisa bahas pada IG Live pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Bisma atas kesempatannya dan insight-nya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman juga banyak masukan dari Pak Bisma ya. Semoga IG Live hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat transaksi lagi di Bursa Efek Indonesia. Itu saja Pak Bisma, terima kasih banyak hari ini. Mungkin saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bisma. Izin nih Pak Bisma.